Perjanjian Lama ayat 25 sampai 27. Tema kami pelayanan Nikom bulan ini adalah Tuhan memulihkan. Yoel 2 ayat 25 Perjanjian Lama. Ini kita tunggu temannya ya. Ya. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama bisa dibantu. Yoel, Amos, Obadya, Yunus juga. Perjanjian Lama. Yoel 2 ayat 25 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, pindahan, belalang lompat, belalang lahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kirim ke antara kamu. 26. Maka kamu akan makan banyak lagi dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, di antara kita ya, dan juga bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, karena tema hari ini tentang Tuhan memulihkan, berarti kata pemulihan itu di Perjanjian Lama itu restoration atau restorasi. Ya, dalam Perjanjian Lama disebut dengan shalom. Ya, artinya mengembalikan yang sudah hilang, sudah rusak. Ya, tadi kita dengar bahwa ayat 25 bahwa Tuhan memulihkan semua keadaan, semua mata pencaharian, semua berkat-berkat yang hilang makan oleh belalang lahap, belalang mengira, semua belalang ya. Berupa apa itu? Itulah sebabnya kalau misalnya orang mendapatkan penghasilan, kalau penghasilannya itu tidak diberkati Tuhan atau penghasilannya itu tidak melalui jalan-jalan yang benar, maka dia akan banyak belalang. Apa itu belalang? Kalau nggak kita sakit, kalau nggak rumah terbakar, terus kecurian, perampokan, anak sakit dan lain-lain, itu semua belalang. Jadi uang yang kita kumpulkan itu, yang kita pikir murni-murni bisa kita nikmati, harus bayar ini, bayar itu, bayar itu, sehingga tidak tersisa lagi. Jadi kita sia-sia mencari-cari berkat ini. Ya, jadi dalam hal ini Tuhan mau bilang bahwa aku akan pulihkan. Begitu juga dengan tahun-tahun. Nah, disebut dengan tahun-tahun yang telah berlalu. Kita punya tahun-tahun yang telah berlalu. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan berapa lebih dari tahun-tahun ya. Mungkin itu adalah suatu kesia-siaan di mana kamu menjadi
ini ya. Nah, keputusan-keputusan yang salah yang diambil oleh banyak misalnya. Yang pertama mungkin ada pernah tahu mengenai kisah anak yang hilang Pak. Siapa yang tahu cerita tentang anak yang hilang? Yang dia minta bagi warisannya, satu keluarga 2 orang kakak adik. Terus dia minta warisan sama bapaknya. Pak, aku minta warisan nanti walaupun bapak masih hidup. Saya bagian saya mana Pak? Nanti kalau bapak mati bapak bagian saya lagi lah. Tapi sekarang saya minta saya mau pergi menghabiskan menikmati kehidupan dunia. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu sebenarnya. Nah, kita nggak tahu. Kalian itu masih tak jawab ya. Akhirnya karena si anak mengambil keputusan yang salah, akhirnya dia miskin dan makan makanan babi. Babi itu sebenarnya ya, cerita tentang kisah babi. Kenapa ada banyak cerita tentang babi di dalam kita? Babi itu memang kita enak BPK sekarang, tapi babi itu sangat rendah ya. Di zaman dulu itu tidak ada persembahan yang diberikan kepada Tuhan babi, tidak ada. Kalau nggak minimal tunggu untuk kuku atau burung merpati ya, nggak pernah ada babi. Padahal zaman sekarang babi mahal ya Pak ya. Tapi di zaman dulu babi itu dianggap hewan yang paling rendah. Bayangkan anak hilang itu mengambil keputusan yang salah, penyesalan terjadi, akhirnya dia makan makanan sama-sama dengan babi. Misalnya, siapa lagi yang kedua? Yunus. Yunus mengambil keputusan yang salah, dia mau lari daripada tugas yang diberikan Tuhan. Tuhan suruh dia harus memberitakan perintah Tuhan, memberitakan apa yang Tuhan suruhkan di Niniwe. Lari dia, tinggi dia di kapal laut. Terakhir campak dari kapal laut dan dimakan siapa? Dia laut, bukan ikannya, ikan besar. Selama 3 hari 3 malam. Bayangkanlah baunya kulit ikan yang di dalam 3 hari 3 malam. Nah itu karena keputusan yang salah dan penyesalan yang terjadi. Saudara yang dikasih di Tuhan, bukan kita saja yang pernah mengambil keputusan salah. Zaman dulu ribuan tahun di Alkitab sudah pernah mengambil keputusan salah. Banyak lagi kisah yang lain. Daud pun pernah mengambil keputusan yang salah dengan cara mengambil istri orang. Ya kan? Jangan antara kita yang berani mengambil keputusan salah. Jangan ambil istri orang ya Pak ya. Ya amin ya. Ambil istrimu sendiri aja ya. Kalau cantik kau rasa dandani, cari uangmu, wangikan, beli bajunya dan cantik ya. Nah, jadi begitu banyak orang yang terbiasa hidup dengan kesalahan-kesalahan. Bahkan dalam pelayanan ya, orang banyak dalam pelayanan bukan hanya di gereja, di luar sana, bahkan dalam kumpulan-kumpulan ibadah ya, banyak yang bertopengkan dan bertopengkan kerohanian, kekudusan ya, topeng-topeng rohani yang mengerikan ya, sehingga mereka merasa bukan kudus, bukan melayani, nggak perlu pemulihan. Saya pernah bertemu dengan hamba Tuhan yang melakukan suatu tindakan kejahatan di lapas, satu lapas lah, itu sebelum tahun 2021. Dan hamba Tuhan ini bukan yang biasa-biasa. Hamba Tuhan ini dipanggil sampai ke Bali, NTT, itu cakupannya, dan berarti dia cakupannya luas. Sehingga ketika dia ada dalam satu lapas, dia merasa setiap hamba Tuhan yang datang Yayasan orang nggak level. Kom. Artinya nggak level di bawah dia, KOM. sehingga dia nggak boleh gereja. Komunitas orientasi komunitas. Luar biasa. Komunitas. Panjang ceritanya, tapi Komunitas. keputusan yang 2 tahun tidak bergereja, tidak Komunitas datang ke ibadah itu 2 tahun. orientasi. Tapi ada satu restorasi pemulihan yang terjadi Tuhan lakukan buat dia, dan puji Tuhan melalui saya. Dan luar biasa sampai hari ini setelah dia keluar, Tuhan pakai dia luar biasa. Yang kedua sana banyak kejadian. Nah, saudaraku, kita kalau dibilang mau berarti restorasi pemulihan hanya untuk orang-orang yang jahat saja, enggak. Orang-orang yang dalam pelayanan pun Pak perlu pemulihan. Karena jangan sampai hati kita hambar. Ya, orang-orang yang berdoa sama Tuhan guys di gereja seperti ini, jangan dikira perlu pemulihan. Itu sebabnya kita harus datang terus dalam kumpulan ibadah Pak, supaya hati kita
Jadi untuk pemulihan tersebut Tuhan memberikan ada jalan. Yang pertama adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, yang gak main-main. Pertobatan yang bukan sehari aja. Sehari ini tobat, besok kumat, tobat. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh yang Tuhan minta supaya Tuhan memulihkan kita. Mau nggak dipulihkan? Pak, saya bolak-balik saya dengan warga binaan di lapas di berbagai lapas itu sangat akrab, sangat kompak, sehingga ketika hati mereka lagi lemah, lagi down, kita pun tahu dan kita bisa saling mengingatkan. Ya, jadi kalau mereka yang sudah melayani tiba-tiba jatuh, kita harus sokong, bukan malah kita rojokkan, bukan, karena tidak ada yang tahan terhadap tekanan, tidak ada yang tahan terhadap cobaan sendirian. Itu sebabnya kita jangan salah berteman, jangan datang kepada teman yang juga lagi down, makin hancur. Udahlah, memang berjahat yang kita jangan sekalian aja. Ya, nah Tuhan mau pemulihan terjadi. Nanti kita lihat pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi syarat satu-satunya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Lihat apa yang terjadi kalau kita melakukan komitmen bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan bilang di Yoel 2, mundur belakangnya ayat 12 sampai 13 bisa kalau dibacakan. Tetapi sekarang juga. Nah, pemulihan terjadi bukan nanti, bukan bulan Desember, tidak. Ayo, Yoel 2 ayat 12 sampai 13, suaranya yang kencang saya bisa baca. Tetapi sekarang juga, ayo, dulu, ya. Amin. Dengan berpuasa, Ya. dengan menangis, Ya. dan dengan menangis. Ya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia berusaha terkenal. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 12 berkata, tetapi sekarang juga, gak nunggu siang, gak nunggu malam, gak nunggu besok. Sekarang juga karena Tuhan datang ketika gak sabar memulihkan keadaan kita, Pak. Tuhan gak mau kalau kita kurang terus. Tuhan gak mau kita hidup gelap, dipakai iblis bolak-balik aja. Tuhan gak mau, Dia udah gak sabar memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu Dia bilang, ayo, Yoel 2 ayat 12, jangan tunggu, sekarang juga berbalik kepada apalagi dibilangnya, kalau perlu kau berpuasa menyesali segala perbuatan berpuasa. Kau ambil berpuasa misalnya hanya nggak makan pagi, siang buka jam 12, itu bisa dari malam, ya malam sekali makan udah jam 6 kan, udah itu nggak makan nggak minum apapun sampai dengan jam 12 siang, itu juga bisa berpuasa. Kalau kamu tahan bisa nggak makan pagi, nggak makan siang, jam 6 sore kamu makan. Itu komitmen masing-masing. Kalau ada pergumulan yang terasa berat, lakukan. Tuhan bilang berdoa, berpuasa, koyakkan hatimu, bukan baju. Artinya nggak usah kita melihat musuh, aku sedang bertobat, nggak usah. Koyakkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan penyesalan, maksudnya itu penyesalan, Pak. Sungguh-sungguh penyesalan, maka Tuhan akan melihat. Apapun yang sudah kau lakukan yang jahat dengan anakmu, untuk bapakmu, untuk keluargamu, untuk siapapun, Tuhan gampang memulihkan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang paling ahli memulihkan, membalikkan keadaan. Mungkin kau tak pernah dijumpai oleh istrimu sudah misalnya 3 tahun, seperti saudara kita ada di satu lapas yang lain. Kasihanlah, bapak itu sudah buruk juga, istrinya marah, tak pernah datang lagi. Bapak itu sudah hampir 60-an, 65. Istrinya marah, gak pernah tahan 2 tahun. Sampai bapak itu sudah, kalau orang sudah lelah hati, sudah diharapkan, apa orang yang berharap ada datang? Itu udah lelah hatinya, udah kelihatannya semakin tua,
kita dengarkan janji Tuhan. Ketika kau komitmen menyesali kekayaanmu, koyakkan hatimu minta ampun sama Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Ayat 25, ayat baca. Apa akibatnya ketika kau mengambil keputusan bertobat, Pak? Gak ada gunanya lama-lama bertobat, nunggu 5 tahun, nunggu 6 tahun, gak ada suatu. Padahal Tuhan memulihkan keadaan sekarang juga. Itu kata Tuhan. Ayo, ayat 25. Yang pertama adalah aku itu ayat 25 luar biasa ya. Aku Tuhan yang akan memulihkan keadaan. Artinya mata pencarian kita dipulihkan, Pak. Di sini juga ada yang bekerja ya, menjual apa, menjual rokok atau apa ya, mau bekerja juga ya. Di tempat lapas lain juga dia bapak itu juga pernah cerita, Bu, saya harus mengirimkan ke keluarga saya 300.000 sebulan. Istrinya pun kayak pembantu segala macam. Anaknya 3, ada lagi 1 yang autis. Saya bilang bapak harus kuat, bapak harus tahu. Walaupun 300.000 itu akan mencukupi keperluan keluarga. Saya tanya, Pak, 300.000 dari mana dulu? Kalau 300.000 ini kau dapat dari hasil kau menjudi di sini, sia-sia kau kasih sama istrimu, nanti istrimu sakit, banyak penyakit, banyak yang lain. Kasihlah yang bersih untuk keluarga, supaya sampai keturunan keempat, walaupun kau sudah tidak ada lagi, maka keluarga akan menikmati apa yang bersih di tangan. Amin. Biar cuma 300.000 daripada 3 juta kau kasih, tapi hasil dari yang enggak memang makan anakmu, istrimu, tapi itu sudah merupakan utuh, Pak, benar, utuh sampai keturunan keempat. Ya, firman Tuhan katakan. Nah, jadi Tuhan akan memulihkan keadaanmu dalam mata pencaharianmu ketika kau keluar dari sini. Apapun yang kau cari, meskipun kau akan di luar sana jadi bersihkan dosmin 70.000 satu kali, tapi kalau Tuhan memulihkan, itu akan menunjukkan bahkan kau akan bisa menyatakan itu kalau Tuhan, karena gak susah Tuhan menundukkan orang. Tiba-tiba kau membersihkan dosmin mobil yang kau bayar 70, tiba-tiba mobil orang kaya yang kau jumpai, terus hatimu jujur ada terselip di situ, tiba-tiba emasnya jatuh, kau kembalikan, Pak, karena hatimu sudah untuk Tuhan dengan kejujuran. Tuhan tidak, kau tidak mencelakai kepada Tuhan, maka kau akan mendapat jalan dibuat Tuhan dari orang-orang yang Tuhan pilihkan yang tepat untuk itu. Amin. Itu pencarian kita akan dipulihkan Tuhan. Jadi lihat-lihat pencarian kita, Pak. Walaupun kita bertobat, Pak, tapi kalau yang kau cari bukan yang disukai Tuhan, gak bersih, Pak, itu akan menggerogoti kehidupan kita, menggerogoti hati kita. Tidak ada damai sejahtera. Kemana pun kau pergi berantem aja kamu. Kemana pun kau pergi orang tak suka sama. Kemana pun kau pergi orang yang menghinamu, Pak, pasti kau membayar. Ya. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua ayat yang pernah baca. Yang kedua kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ada kekuasaan. Ayat 6. Yes, setelah kau dipulihkan Tuhan, pencarianmu itu diberkati, diputarkan Tuhan, dipulihkan Tuhan mata pencarianmu. Itu kau menikmati, Pak. Tuhan kasih karunia menikmati. Ada orang yang mau banyak gak bisa menikmati, betul? Makan aja gak bisa dinikmati. Banyak orang punya uang tapi gak bisa dinikmatinya. Hanya dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh ART-nya, dinikmati oleh sekelilingnya. Dia boleh sedang makan dua meja penuh, tapi dia cuma bisa minum air putih sama sop doang. Apakah dia menikmati mata pencahariannya? Tidak. Tapi dengan kata Tuhan, ketika kau mengambil keputusan sekarang juga bertobat, maka aku akan membuat kau bisa menikmati apa yang kau cari, bisa puas kau dengan apa yang kau cari. Ya, oke.
kedua adalah menguatkan hati, kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya dalam keadaan sulit sekalipun, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya bagimu. Kita lihat dalam kisah si Daud. Daud ini kesayangan Tuhan, Pak. Raja Daud ya. Tapi dia tuh pernah mengalami kesesakan. Dia sanggup memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. Dia memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. 7 kali. Lagu-lagunya 7 macam. Dia puji Tuhan. Sudah begitu, apakah dia lepas dari segala masalah? Enggak. Dia pernah dalam keadaan terjepit. 1 Samuel 3 ayat 6. Daud mengalami masalah besar. Yang tercantum di situ dituliskan di 1 Samuel 3 ayat 6 bahwa Daud mengalami keadaan yang sangat terjepit. Dia sama pasukannya diserang. Kemudian dia masuk ke tempat. Kemudian dia pergi masuk lagi ke tempat dia. Ternyata yang dihadapinya di situ rumah-rumah dibakar semuanya. Bahkan istrinya dan anaknya dilarikan. Tidak ada satu yang dibunuh, tapi semua diangkut jadi tawanan. Anak-anak, jadi pasukan-pasukan itu punya istri dan punya anak dibawa, diboyong. Bayangkan aja. Kalau masih tergeletak ayat masih dilihat, masih nangis. Tapi ketika si Daud sama pasukannya datang kembali, dilihatnya bahwa jadi bakar semuanya. Rumah nggak ada lagi, anak nggak ada, istri nggak ada, semuanya dah habis. Belum lagi sedih hati si Daud. Kalau dia pun punya anak yang tidak istri yang disayang. Belum lagi dia sedihnya selesai. Dia sudah mendapat tekanan dari pasukannya, dari anggotanya. Kenapa? Gara-gara kau ya, istri dan anak-anak kalian diambil semuanya. Sehingga keadaan itu membuat dia hampir saja dilempari batu. Jangan dulu kalau dihukum selain perang dilempari batu. Pak, ingat perempuan yang berzina, dia dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Keadaan terjepit itu yang akan membuat si Daud akan dilempari batu, pasti mati, ya. Tapi dia tidak melepaskan keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti bisa melepaskan dia dari kesulitan. Tuhan pasti bisa menolong dia. Seringkali kita pada dalam terjepit kita cari solusi sendiri, benar? Kita cari jalan pintas. Gak bisa makan, mencuri lebih cepat dan makan. Anak gak sekolah, main judi lah, biar nanti yang 100.000 ini menjadikan cepat bisa jadi 1 juta. Tapi ternyata bodoh, gak ada. Tapi ternyata bukan 1 juta dapat, ada 100.000 hilang. Seringkali kita mendapatkan penyesalan oleh karena keputusan yang kita ambil. Karena apa? Keputusan salah. Gak percaya kita pada Tuhan. Gak percaya Tuhan sanggup memulihkan dan menolong kita saat terjepit. Gak ada yang bisa tolong. Misalnya kau dapat pertolongan sementara nih kita. Orang gak mau bantu sampai 5 kali, betul ya? 3 kali aja orang udah mulai ada di telepon, udah gak ada apa-apanya telepon. 2 kali udah dia cara ada apa lagi? Oh, minta bantuan. Nah, ada apa? Kalau saya salah sibuk. Karena orang tahu kita minta tolong sama kita, sehingga orang begini. Tapi di hadapan Tuhan, Pak, pertolongan selalu ada karena begitu besarnya kasih setia. Begitu besarnya supaya kita tahu. Jangan dalam hati mengatakan bertaruh lagi kepada saya. Pertolongan sama saya tidak ada lagi. Memang dari manusia tidak ada, Pak. Karena terkutuk lawan yang mengandalkan manusia. Tapi berkatlah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Jadi dalam keadaan yang sangat terjepit itu, Pak, Daud percaya kepada Tuhan sehingga dia dilepaskan dari keadaan tersebut. Saya mau ceritakan satu ilustrasi. Ada seorang pelaut. Pelaut ini hobinya masuk menjelajah negara-negara. Setiap negara yang dijumpainya, dia akan buat peta, ada peta. Setiap negara yang dijumpainya, dia membuat catatan setelah negara itu, tanda. Jadi berbagai negara dicatat, jadi dijelajahi. Apa tanda yang dibuat? Masuk dia ke negara, dilihatnya segala macam, baru ditandai di situ. Di sini banyak binatang buas. Besok pergi lagi ke negara
ketika dia meninggal, petanya itu disimpan karena itu sangat berharga. Nah, suatu hari peta itu dipamerkan dan boleh dibeli oleh siapa yang berani beli. Ternyata yang membelinya adalah seorang pelaut juga, tapi pelaut ini Kristen, pengikut Kristus. Ya, dia beli ini peta ini karena ini peta ini sejarah kan, perjalanan seorang pelaut yang hebat. Nah, bapak ini namanya John Franklin. Dia membeli petanya. Nah, ketika dia bayar, dia bukalah petanya. Maka ketika dibentangkan petanya, dilihatnya semua tanda di setiap negara. Ada kala jernih, perahu besar, di sini ada udang berbisa, semuanya hal-hal yang mengerikan di setiap negara. Sehingga ketika orang melihat itu tak ada yang mengatakan negaranya, benar? Karena tanda-tanda. Tapi karena Franklin ini pengikut Kristus, apapun yang sudah dijumpai sama pelaut yang pertama, dia ambil spidol. Meskipun dia belum datang ke negara ini, dia ambil spidol di coretnya yang dibilang di sini ada segala jenis. Dicoretnya menjadi di sini ada Tuhan Yesus. Di sini ada perampok, dicoretnya di sini ada Tuhan Yesus. Di sini ada ular, dicoretnya di sini ada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya apa? Apa yang kita ambil hikmah daripada ilustrasi? Apapun yang sudah kehilangan darimu, apapun masa lalu yang sangat buruk, kelam, gelap, mengerikan, Pak, masih ada di depan kita. Kita belum mati, belum selesai, belum check up kita dari dunia ini, berarti masih ada harapan. Oleh sebab itu, yang kelam di belakang tak usah dibicarakan lagi, Pak. Yang jahat, yang apapun yang di belakang kita tak usah diingat lagi. Mari kita lihat ke depan, karena Tuhan yang akan menghapusnya untuk mengganti yang gelap itu, memulihkan keadaan kita. Asal kita percaya Tuhan dan kita boleh katakan, ya, mulailah dari berkata, dalam keluargaku ada Tuhan, dalam pencarianku ada Tuhan, dalam pelayananku ada Tuhan, di dalam lapas ini ada Tuhan. Jadi memang kata dunia, kata semua orang lapas itu gak enak, mengerikan, kelam, gak enak, segala macam. Ya, seperti peta yang ditunjukkan sama pelaut pertama. Dia bilang memang dia jumpai hal yang mengerikan, kepahitan hidupnya di satu negara. Mungkin kena ular cepit dia, kena ular apa namanya, bisa, kenalah dia. Datang ke satu tempat hartanya habis. Hal-hal yang mengerikan, menyakitkan yang dialaminya, itulah yang menjadi catatan. Di sini ada ini, di sini ada. Sekarang Bapak-bapak sekalian, engkau saudaraku, apapun yang kelam yang pernah kau alami, cerita hidup yang kelam di belakang, tahun-tahun yang sudah hilang, Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan. Asal kau ambil keputusan bertobat sungguh-sungguh. Tidak ada gunanya berlama-lama, Pak. Karena Tuhan gemes dia memulihkan keadaan kita. Yang lalu sudah berlalu, Pak. Apa yang kau jalani di sini?